Ali selesai berbagi cerita menghadapi kritik dan tekanan supporter Persebaya. Bek asing Persebaya Surabaya, Ali selesai, membagikan pengalaman uniknya selama berkarir di Indonesia. Satu di antaranya adalah kritik dan tekanan yang datang dari supporter Persebaya, Bonek. Pemain berpaspor Sierra Leone itu tidak langsung nyetel dengan permainan bajul ijo pada pekan-pekan awal BRI Liga 1. Apalagi Persebaya Surabaya selalu kebobolan dalam 8 pertandingan pertama. Dari jumlah laga itu, Persebaya Surabaya meraih 3 kemenangan, 1 imbang, dan 4 kali kalah. Ali selesai yang berposisi sebagai bek asing mendapatkan tekanan dari Bonek untuk bisa menjaga lini pertahanan klub kebanggaannya. Ya seperti itulah sepak bola. Untuk tim seperti Persebaya, ada banyak tekanan. Kami tidak memulai musim dengan baik. Pada seri pertama, kami masih berusaha beradaptasi satu sama lain, ungkapnya. Hal itu kemudian berdampak terhadap kebijakan pelatih Aji Santoso yang mencadangkan Ali selesai saat melawan Bayangkara FC pada tanggal 24 September tahun 2021. Sayangnya, Persebaya Surabaya tetap kebobolan dan malah kalah di dalam laga tersebut. Perlahan, tim asal Kota Pahlawan itu mulai menemukan bentuk permainan yang pas untuk mendulang poin. Ali selesai juga mampu tampil solid menjaga lini pertahanan Persebaya Surabaya hingga sekarang. Tak hanya jadi pilihan utama, dia juga didapuk sebagai kapten ketiga Persebaya. Saat Rahmat Irianto dan Arif Satria absen, ban kapten bajul ijo melingkar di lengan Ali selesai. Itu sudah menjawab peran pentingnya di tim. Cara saya menangani kritik dengan bekerja keras di latihan dan berusaha lebih baik sebagai pemain. Sekarang, kerja keras yang sudah saya lakukan mulai terlihat, ujar pemain berusia 27 tahun tersebut. Striker Arsenio Valport lagi-lagi gagal menyumbang gol untuk Persebaya Surabaya. Terbaru, bajul ijo bermain imbang 1-1 kontra Barito Putra dalam pekan ke-31 BRI Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Senin, tanggal 14 Maret tahun 2022. Persebaya berhasil unggul dulu lewat Samsul Arif di menit ke-64. Barito Putra kemudian memaksa kedua tim berbagi angka berkat eksekusi penalti Bruno Matos di injury time babak kedua. Arsenio Valport sendiri sebenarnya masuk starting 11 dan mendapat kesempatan bermain sampai menit ke-50. Setelah itu dia ditarik keluar dan diganti dengan Samsul yang membuktikan kualitasnya sebagai striker. Meski tidak cetak gol, striker asal Belanda itu tetap memiliki manfaat buat Persebaya. Setidaknya, Arsenio Valport mampu menguras tenaga pemain lawan dengan pergerakannya yang tidak menghasilkan gol. Saya memang memasukkan Valport di babak pertama sebagai bagian taktik strategi yang kami bikin. Kami tidak ada striker, hanya Valport dan Samsul saja. Pikiran saya Valport bisa menguras energi lawan dan itu sukses, ucap Aji Santoso. Arsenio Valport masih pada kebiasaannya membuang peluang. Contohnya di menit ke-7 setelah bek kiri Reva Adi Utama melepas tembakan dari sisi kiri serangan Persebaya. Valport sebenarnya ada di posisi mendorong bola itu untuk mencetak gol. Tapi, dia membiarkan bola lewat di depannya dan hanya menggelinding menyamping dari gawang Barito Putra. Tak cuma itu, Valport mendapat peluang memasuki menit ke-48. Dia menerima umpan terobosan dari Marcelino dan masuk ke kotak penalti lawan. Tinggal berhadapan dengan Riyandi, sepakan mendatarnya bisa diblok. Hanya 2 menit kemudian, Aji Santoso memilih menariknya keluar. Keputusan Aji Santoso untuk memasukkan Samsul terbukti jitu. Samsul mampu membayar kepercayaan pelatih dengan membobol gawang Barito Putra. Dengan masuknya Samsul, terbukti kami lebih mendominasi permainan dan kami unggul. Di sisa 3 pertandingan ini kami akan tetap berjuang meraih poin, imbu Aji Santoso. Kans Persebaya untuk menjuarai BRI Liga 1 juga semakin menipis karena kini masih berada di peringkat ke-4 klasemen sementara dengan 59 angka. Dalam 3 laga tersisa, Persebaya menghadapi 2 tim 5 besar, yakni Persib Bandung, tanggal 19 Maret, dan Bali United, tanggal 25 Maret. Lalu, pekan terakhir akan berjumpa Borneo FC dengan jadwal yang belum ditentukan.